Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatul Gazian dengan NPM 2240304012, Prodi Teknik Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Borneo Tarakan. Jadi tujuan dari video saya ini yaitu sebagai syarat untuk penilaian PAS mata kuliah metode penelitian. Adapun judul yang saya angkat yaitu implementasi deep learning berbasis YOLO versi 8 terintegrasi pemrograman mobile untuk klasifikasi kejegaran ikan bandeng berdasarkan karakteristik visual. Jadi kenapa saya mengambil judul tersebut? Dikarenakan masih banyak, khususnya di Kota Tarakan, masih banyak orang yang masih belum paham tentang kesegaran ikan bandeng dan apa saja ciri-ciri ikan bandeng yang segar dan tidak segar. Jadi selanjutnya kita akan masuk pada bab 1. Untuk bab 1 pendahuluan. Pertama, latar belakang. Subsektor perikanan budidaya pemegang peranan krusial dalam mendukung pembangunan ekonomi kelautan di Indonesia. Salah satu komoditas perikanan unggulan yang menjadi penopang utama sektor ini adalah ikan bandeng, atau nama latinnya yaitu Kenos kenos. Merujuk pada data pencapaian Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya DJPB pada tahun 2024, volume produksi bandeng secara nasional telah berhasil menyentuh angka 7.922.866 ton. Tren positif ini diproyeksikan akan terus berlanjut sejalan dengan rencana strategis Renstra DJPB dari tahun 2025 sampai dengan 2029 yang menargetkan peningkatan produktivitas komoditas ini sebesar 2,65% setiap tahunnya. Jadi ikan bandeng atau nama latinnya itu Kenos kenos juga dikenal sebagai salah satu jenis ikan hasil budidaya yang memiliki peran strategis dan dibudidayakan secara luas di Indonesia, khususnya di Kota Tarakan. Tingginya potensi produksi ikan bandeng di Kota Tarakan tersebut sayangnya berbanding lurus dengan kerentanan komoditas ini terhadap kerusakan mutu. Sebagai bahan pangan dengan karakteristik highly perishable, ikan bandeng Kenos kenos mengalami proses penurunan kualitas yang sangat cepat sesaat setelah ditangkap. Selanjutnya, kelemahan pada sistem pemantauan kualitas ikan saat ini sebenarnya jauh lebih kompleks daripada sekedar persoalan ketersediaan alat pendukung, walaupun teknologi deep learning dan computer vision menunjukkan potensi besar dalam analisis visual. Penerapannya pada kondisi nyata masih terhambat oleh berbagai kendala teknis yang saling berkaitan. Di sisi lain, efisiensi sistem dalam beroperasi secara cepat atau real time juga menjadi tantangan serius. Penggunaan arsitektur YOLO versi 8 pada perangkat dengan spesifikasi terbatas menunjukkan adanya dilema antara kualitas gambar dan kecepatan proses. Peningkatan resolusi citra terbukti memperlambat waktu respon sistem hingga mencapai 300 sampai dengan 350 ms per frame. Berbagai persoalan yang telah dipaparkan, mulai dari keterbatasan teknik organoleptik hingga hambatan teknis pada sistem kecerdasan buatan menciptakan dampak negatif yang kompleks dan saling berkaitan. Kerugian finansial secara langsung bagi petambak dan pedagang menjadi dampak yang paling nyata. Ketidakefisienan dalam proses pemilahan seringkali menyebabkan ikan dengan kualitas rendah tetap terjual ke konsumen. Bab 1, latar belakang. Selanjutnya masuk ke rumusan masalah.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana merancang dan membangun sistem klasifikasi kesegaran ikan bandeng (Kenos-Kenos) berbasis citra digital menggunakan arsitektur deep learning YOLO versi 8, terintegrasi pemrograman mobile yang mampu beroperasi secara real time. 2. Bagaimana performa model YOLO versi 8 dan dalam mengklasifikasikan tingkat kesegaran ikan bandeng berdasarkan multi parameter, karakteristik visual, mata, insang, warna tubuh, dan tekstur kulit yang sesuai dengan standar nasional Indonesia 2729/2013. 3. Seberapa akurat dan efisien sistem yang dikembangkan dalam mengklasifikasikan kesegaran ikan bandeng ke dalam kategori segar, kurang segar, dan tidak segar pada kondisi lingkungan yang tidak terkontrol di pasar tradisional Kota Tarakan. 1/3 tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan khusus bagi berikut. Pertama, merancang dan membangun sistem klasifikasi kesegaran ikan bandeng secara real time. Kedua, mengukur dan mengevaluasi kinerja model YOLO versi 8 dalam mendeteksi dan mengklasifikasikan tingkat kesegaran ikan bandeng. 3. Menguji akurasi, presisi recall, dan F1 score sistem pada kondisi pengambilan citra di lingkungan pasar tradisional Kota Tarakan. 1/4 batasan masalah. Penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah sebagai berikut. Objek penelitian dibatasi pada satu jenis komoditas ikan, yaitu ikan bandeng. 2. Parameter visual yang digunakan sebagai dasar klasifikasi kesegaran dibatasi pada 4 indikator, ya, sesuai SNI 2729/2013, yaitu kondisi mata, kondisi insang, warna tubuh, dan tekstur kulit ikan bandeng. 3. Klasifikasi kesegaran ikan bandeng dibagi ke dalam 3 kelas. 4. Sistem dikembangkan berbasis arsitektur deep learning YOLO versi 8 dan diimplementasikan dalam mode inferensi real time menggunakan kamera digital atau mobile tanpa perangkat. 5. Menguji sistem dilakukan di lingkungan pasar tradisional di Kota Tarakan. 6. Dataset citra ikan bandeng dikumpulkan secara mandiri di Kota Tarakan dan tidak menggunakan dataset dari sumber luar yang bukan spesifik ikan bandeng. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut. Bagi akademisi, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah berupa model YOLO versi 8, terlatih untuk deteksi kesegaran ikan bandeng berbasis multi parameter visual. 2. Bagi pedagang dan petambak ikan bandeng di Kota Tarakan, sistem yang dikembangkan dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu sortasi kesegaran ikan yang cepat, objektif, dan mudah digunakan. 3. Bagi konsumen, keberadaan sistem deteksi kesegaran ikan yang akurat berkontribusi pada peningkatan jaminan keamanan pangan, sehingga risiko mengonsumsi ikan bandeng yang tidak segar dan berpotensi menyebabkan keracunan dan dapat diminimalkan. 4. Bagi pemerintah Kota Tarakan dan instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam perumusan kebijakan pengawasan mutu hasil perikanan berbasis teknologi di pasar tradisional. 5. Bagi pengembangan teknologi ini menunjukkan penerapan praktis arsitektur YOLO versi 8 dalam konteks agri-food quality control di Indonesia. Bab 2. Tinjauan pustaka. Yang pertama adalah landasan teori. Landasan teori ikan bandeng. Ikan bandeng atau secara ilmiah disebut Kenos-Kenos merupakan satu-satunya spesies yang masih bertahan dari famili Canidae. Menurut artikel yang ditulis oleh Nimal Siriwardana melalui laman Langka Mangrove Museum, Kenos-Kenos, the resilient millfish of tropical waters. Ikan ini dikenal karena daya tahannya yang luar biasa di berbagai kondisi lingkungan perairan tropis. Secara fisik, bandeng memiliki tubuh ramping menyerupai torpedo dengan sisik berwarna perak metalik yang halus. Selanjutnya, secara ekologis, bandeng memiliki kemampuan adaptasi yang unik terhadap kadar garam atau bersifat urihalin. Hal ini memungkinkan mereka berpindah-pindah mulai dari
laut lepas, muara sungai yang payau hingga danau air tawar. Sebagai organisme herbivora, ikan bandeng memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Mereka mengonsumsi berbagai jenis alga, plankton, dan detritus organik. Kondisi alam. Pesisir yang sangat mendukung membuat Kota Tarakan, Kalimantan Utara berhasil menjadikan ikan bandeng sebagai komoditas utama daerah tersebut. Merujuk pada catatan capaian Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya di JPB pada tahun 2024, volume panen ikan bandeng secara nasional telah menyentuh angka 792.864 ton. Terkhusus di Kalimantan Utara mencapai 4.721 ton. Jadi bisa dilihat dari data Walau demikian, tingginya jumlah produksi tersebut masih berbenturan dengan kurangnya optimalisasi pada fase pasca panen. 2.1.1.1 Karakteristik visual kesegaran ikan bandeng. Pada umumnya, penilaian kualitas ikan secara visual dilakukan melalui metode organoleptik, yaitu teknik penilaian menggunakan indera manusia sebagai alat ukur utama. Cara ini melibatkan pengamatan pada aspek penglihatan, perabaan, tekstur, hingga penciuman untuk menentukan gambaran kondisi fisik ikan secara langsung. Jadi merujuk pada pedoman SNI 2729/2013 terdapat 4 kriteria kunci yang menjadi standar baku untuk mengukur tingkat kesegaran ikan bandeng, yang meliputi kondisi mata, insang, lendir permukaan tubuh, serta tekstur daging. Yang pertama, ada tingkat kejernihan mata. Yang kedua, kondisi dan warna insang. Yang ketiga, kenampakan warna tubuh. Keempat, kekenyalan tekstur daging. Berdasarkan indikator-indikator tersebut, tingkat kualitas ikan bandeng dapat dikelompokkan ke dalam 3 tingkatan kesegaran sebagai berikut. Kategori segar, golongan ini mencakup ikan yang baru saja ditangkap atau dipanen. Kurang segar, ikan mulai memperlihatkan gejala penurunan kualitas pada satu atau beberapa bagian tubuh, sehingga tampilan visualnya tidak lagi seoptimal ikan yang baru dipanen. Itu untuk yang kurang segar, biasanya paling sering pertama itu tekstur kulitnya. Yang ketiga, tidak segar. Kelompok ini merujuk pada ikan yang telah mengalami pembusukan atau degradasi mutu yang nyata. Jadi ini tabel untuk tingkat kesegaran ikan berdasarkan SNI 2729/2013. Selanjutnya, citra. Citra atau gambar merupakan perwujudan visual dari suatu objek, ruang maupun fenomena di dunia nyata. Pada awal fotografi konvensional, perekaman gambar memanfaatkan media film fisik yang harus melalui serangkaian proses kimiawi untuk menghasilkan cetakan visual di atas kertas atau yang dikenal sebagai citra analog. Selanjutnya, citra digital. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi di zaman sekarang, begitupun juga teknologi untuk merekam informasi visual telah bertransformasi dari media film analog menjadi sensor digital. Ini berdasarkan cara perolehannya, data visual berbentuk citra digital pada umumnya dapat didapatkan melalui 3 mekanisme utama, antara lain pemindaian atau scanning, kamera digital, dan penginderaan jauh remote sensing. Selanjutnya, pengolahan citra digital. Pengolahan citra digital merupakan cakupan metode luas yang memanfaatkan komputer digital serta algoritma matematika untuk mengubah, manipulasi, dan mengelompokkan gambar dalam bentuk 2 dimensi. Deep learning adalah
cabang dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan (JST) atau Artificial Neural Network yang berlapis-lapis untuk mempelajari representasi data secara hierarkis. Istilah depth merujuk pada jumlah lapisan tersembunyi (hidden layer) yang dalam pada arsitekturnya jaringannya berbeda dengan machine learning konvensional yang membutuhkan ekstraksi fitur secara manual. Deep learning mampu mempelajari fitur-fitur relevan secara otomatis dari data mentah. Selanjutnya ada CNN atau Convolutional Neural Network yang merupakan arsitektur dari deep learning yang paling umum digunakan untuk pengolahan citra digital. Selanjutnya ada computer vision. Computer vision adalah suatu teknologi yang dibuat agar perangkat komputer bisa melihat dan mengerti dunia visual seperti manusia. Dengan teknologi ini, komputer tidak hanya sekedar menampilkan gambar atau video, tetapi juga bisa membaca situasi, menganalisis objek, dan mengambil kesimpulan penting dari foto, rekaman video, hingga siaran langsung. Ini dalam penerapannya, teknologi vision ini diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama adalah low level vision atau vision tingkat rendah. Kedua, ada vision tingkat menengah atau intermediate level vision. Yang ketiga ada 3D vision dan gerakan, visi 3D dan gerakan. Selanjutnya ada YOLO, You Only Look Once, adalah keluarga model deteksi objek yang mengubah landscape aplikasi vision secara real time melalui framework deteksi end-to-end yang unified. YOLO versi 8 muncul sebagai evolusi terbaru dari dalam seri YOLO, dikembangkan oleh Ultralytic pada tahun 2023. Selanjutnya ada pemrograman mobile Android. Android adalah sistem operasi mobile berbasis Linux yang dikembangkan oleh Google dan merupakan platform smartphone paling populer di dunia. Selanjutnya ada Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat interpreted dynamically typed dan object oriented yang telah menjadi standar de facto dalam komunitas machine learning dan artificial intelligence. OpenCV, Open Source Computer Vision Library, merupakan pustaka open source yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan penelitian serta pengembangan aplikasi di bidang pengolahan citra digital dan visi komputer. Selanjutnya RoboFlow. RoboFlow adalah framework pengembang computer vision untuk mengumpulkan data yang lebih baik hingga praprosesan. Selanjutnya ada Google Colab. Penelitian terdahulu, penelitian terkait penilaian mutikan menggunakan teknologi pengolahan citra dan deep learning telah dilakukan dengan berbagai pendekatan. Prasetyo dan kawan-kawan menguji 4 model CNN Exception, MobileNet versi 1, versi 1, ResNet, dan PGG untuk mendeteksi kesegaran ikan bandeng melalui foto mata dengan akurasi tertinggi 97% menggunakan PGG 16. Namun penelitian ini hanya menggunakan 154 gambar dalam kondisi studio yang sangat terkendali. Selanjutnya ada penelitian dari Solihin dan Zamroni. Selanjutnya ada penelitian dari Saputra dan Rahman. Rangka pemikiran. Permasalahan utama dalam rantai distribusi ikan bandeng adalah penilaian kesegaran yang hingga kini sebagian besar masih dilakukan secara manual menggunakan metode organoleptik. Hipotesis adalah kesimpulan sementara yang berdasarkan pada data dan observasi yang tersedia. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Pertama ada jenis dan desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimental yang bersifat empirik karena dilakukan melalui pengamatan dan pengujian langsung terhadap sistem yang dirancang. Lokasi dan waktu. Pengumpulan dataset dilakukan di pasar tradisional di Kota Tarakan, sedangkan pembuatan rancangan dan pengujian sistem dilakukan di laboratorium teknik komputer. Ini adalah waktu pelaksanaan kegiatan.
Alat dan bahan digunakan untuk menunjang pelaksanaan penelitian sistem klasifikasi kesegaran ikan bandeng berbasis computer vision dan deep learning. Jadi ini alat dan bahan ada laptop, smartphone Android, dataset citra ikan bandeng segar, kurang segar, tidak segar, Python, Viola versi 8, Google Colab, RoboFlow. Selanjutnya ada subjek penelitian dalam studi ini adalah ikan bandeng segar pasca panen yang diamati dalam proses klasifikasi kesegaran menggunakan sistem yang telah dirancang. Ada perancangan sistem. Nah, pertama dari perancangan sistem itu perancangan software. Nah, ini ada flowchart. Selanjutnya integrasi aplikasi mobil Android seperti ini bunyinya. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui pengambilan citra primer secara langsung dari pasar tradisional di Kota Tarakan. Pengambilan citra dilakukan menggunakan smartphone dengan kamera minimal 24 megapiksel pada berbagai sudut dan jarak pengambilan gambar untuk meningkatkan variasi dataset. Ada skenario pengujian. Teknik analisis data. Yang pertama ada precision, recall, F1 score. Precision atau presisi menggambarkan seberapa akurat sistem dalam mengidentifikasi kesegaran ikan bandeng yang benar dari seluruh hasil klasifikasi yang dinyatakan positif oleh sistem rumus. Ini ada recall. Recall mengukur kemampuan sistem dalam menemukan seluruh ikan bandeng dari kategori tertentu. F1 score digunakan untuk menyeimbangkan antara presisi dan recall. Akurasi menunjukkan persentase total hasil keluaran sistem yang benar dibandingkan dengan keseluruhan data pengujian metrik ini. Ada inference speed. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan untuk memenuhi syarat penilaian tugas penilaian akhir semester mata kuliah metode penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.